Halo sahabat YouTuber, semoga semua selalu dilimpahi segala kebaikan, amin. Untuk teman-teman yang sudah umur 35 tahun ke atas, apakah sudah pernah merasakan bubur kedua apa belum? Pada pasangan sendiri, tapi ya jatuh cintanya bubur keduanya, rasanya itu seperti merasakan cinta monyet di saat sudah menjadi kingkong. Itu yang saya rasakan 4 tahun yang lalu. Untungnya saya itu jatuh cinta pada suami saya dan dia orangnya sangat baik dan penyayang. Kisah nyata kali ini tentang air susu dibalas air aki. Wanita yang sangat sabar, lembut dan baik hati jatuh cinta setengah mati pada pria berhati biawak. Namanya biawak di mana-mana, bengis, culas, licik dan gak ada baik-baik. Wanita baik ini namanya Enen Cahyati, berumur 47 tahun dan sudah lama menjadi janda. Enen ini punya 3 anak yang sudah berdewasa. Dirasa butuh teman untuk menua bersama, Enen pun mencoba peruntungan mendapatkan pria idamannya lewat aplikasi pencari jodoh online. Lalu pada tahun 2014, Enen berkenalan dengan seorang pria asal Amerika bernama Bilal Abdul Fatin, umur 67 tahun. Mereka pun sepakat janji temu di Hotel Ibis dekat Sarinah di Jakarta. Di dalam kamar itu, Bilal ngajakin Cahyati untuk nikah. Padahal Bilal juga ngomong kalau dia punya istri bernama Vera yang juga tinggal di Jakarta. Ini kan namanya Bilal ini jujur sekali ya teman-teman. Bilal juga ngaku kalau di Amerika dia lagi kesandung masalah. Astaga, ini laki-laki yang super jujur. Enen Cahyati kaget tapi juga kekeh emoh. Dia nggak mau dipoligami. Hal itu bikin Bilal pun marah dan mengusir Enen dari kamar hotel itu. Tapi selang beberapa hari kemudian, Bilal tiba-tiba menghubungi Enen dan mengaku kalau dia sedang kena kasus KDRT dengan istrinya yang bernama Vera dan posisi Bilal saat itu ada di kantor polisi. Enen pun menemui Bilal dan sejak saat itu Enen betul-betul mengurus segala keperluan Bilal di dalam penjara. Bahkan mereka menikah siri di Rutan Salemba dan kemudian menikah sah di tahun 2015. Kejahatan itu membuat Bilal divonis 7 tahun penjara. Tapi setelah menjalani hukuman selama 3 tahun, Bilal bebas bersyarat dan Enen Cahyati yang jadi penjaminnya, dan itu nggak gratis. 3 tahun Enen Cahyati mengurus dan menunggu Bilal yang dipenjara. Itu adalah satu bukti nyata betapa tulus dan besarnya rasa cinta Enen pada pria berumur itu. Tapi apa balasan yang Enen terima dari Bilal? Setelah bebas, Bilal dan Enen Cahyati tinggal bersama ibunya Enen yang sudah lanjut usia beserta 2 orang anaknya. Mereka tinggal di sebuah rumah di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta. Jadi Bilal ini awalnya itu baik-baik saja, tapi lama-lama Bilal jadi jarang pulang tanpa alasan yang jelas. Semua biaya hidup bareng Bilal ditanggung oleh Enen Cahyati yang masih terus diberi oleh mantan suaminya. Jadi mantan suaminya Enen Cahyati ini sangat baik. Lain halnya dengan Bilal, biarpun sudah terus-terusan ditolong oleh Enen Cahyati, Bilal selalu saja merasa kurang. Bahkan dalam waktu singkat Bilal menunjukkan sifat aslinya. Bilal ternyata seorang yang sangat temperamental. Sering sekali Enen Cahyati ini di KDRT, seperti perlakuan Bilal pada Vera, istrinya yang terdahulu. Hal itu membuat anak-anak dan keluarga Enen Cahyati jadi sangat khawatir. Tapi Enen Cahyati yang sedang dimabuk cinta selalu memaafkan dan menerima pria Amerika yang sangat gereng karena selalu mengonsumsi Viagra itu. Enen gak berani melapor pada polisi sebab dialah yang jadi penjamin sebagai syarat kebebasan Bilal. Bahkan Enen ini pernah ngomong sama Echa putrinya kalau dia itu pernah suruh mengemis dan minta-minta ke dompet duafa dan lembaga-lembaga lainnya oleh Bilal. Uangnya dipakai untuk liburan ke Bali selama 10 hari. Namun nasib bagi Enen bukan mendapat happy-nya liburan seperti yang dijanjikan oleh Bilal. Karena selama beberapa hari berada di Bali, Enen Cahyati justru lagi-lagi disuruh ngemis dan dipukuli. Enen akhirnya melarikan diri. Enen menumpahkan semua keperihan hatinya dengan menangis seharian di terminal kota Bali. Saat kembali ke Jakarta, nggak tahu dari mana Bilal membawa uang yang sangat banyak. Jadi memang tidak diketahui si Bilal ini kerjanya apa, tapi memang Bilal ini uangnya banyak. Tapi dia juga sangat pelit, bahkan curang luar biasa. Sebab terbukti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dia memakai uangnya Enen Cahyati yang didapat dari mantan suami pertamanya. Bahkan untuk keperluan-keperluan yang seharusnya menjadi urusan Bilal, Enen Cahyati lah yang memenuhinya. Selain dipaksa ngemis di Jakarta dan di Bali, Bilal juga pernah memaksa Enen untuk mengemis di Banyuwangi, Jawa Timur. Astaga, ini namanya manusia biawak. Bagaimana nggak biawak? Dia itu kan uangnya banyak, tapi dia tuh tega sekali maksain. Jadi istrinya ini dipaksa ngemis
ngemis, minta-minta. Padahal Bilal sendiri uangnya itu banyak. Kalau bukan biawak apalagi Jal sebutan yang pantas untuk laki-laki ini. Kalau bukan jin ibrit apalagi sebutan yang pantas untuk laki-laki ini. Kurang ajar udah saya gemes sekali, ya ampun. Hingga hanya dipaksa ngemis, wanita penyapel ini juga harus ngutang ke sana ke sini. Nen berutang ke koperasi dan ke home credit. Semua uang itu untuk membiayai jaminan pembebasan bersyarat sewaktu Bilal ditahan di rutan Salimba dulu. Bilal yang so elit ini nggak mau makan nasi cadong jatah narapidana, jadi dia tiap hari ini beli makanan pakai uangnya Enen yang Enen dapat dari mantan suami pertamanya. Ketulusan cinta Enen pada Bilal membuat dia nurut dan manut saja saat Bilal memaksa agar Enen menanggung pembayaran kredit sepeda motor milik Bilal. Enen Cahyati juga dipaksa menanggung biaya perbaikan sebuah mobil yang pernah ditabrak oleh Bilal. Enen ini juga pernah diajak oleh Bilal ke Bandung, ke Bali, dan ke Jawa Timur. Tapi di tempat-tempat itu, Enen juga mendapat perlakuan kasar dan tidak manusiawi dari manusia yang bernama Bilal. Di Jawa Timur, bahkan Enen ini pernah disekap di kamar mandi dan disirami dengan air dingin terus-menerus oleh Bilal selama berjam-jam di malam hari. Waktu diajak ke Bandung, Jawa Barat, Enen juga pernah diseret untuk dicemplungin ke jurang. Saat kejadian itu banyak sekali saksi yang melihat, tapi Bilal tidak peduli. Enen Cahyati ini juga pernah diseret-seret di jalan kawasan Blok M. Biarpun dilatin dan diteriaki banyak orang, Bilal no malu. Mungkin bagi si Bilal, istri adalah properti yang gak punya hati. Bahkan Enen Cahyati ini pernah ngomong ke putrinya kalau sangat mungkin Bilal berkepribadian ganda, sebab Bilal ini sering ngomong sendirian dan ketawa sendirian. Ini secara bukan lagi nelpon pakai bluetooth ya teman-teman. Jadi Bilal ini seperti orang indigo yang lagi ngobrol sama makhluk halus. Si Bilal ini muslim loh, tapi saat dia melihat Enen sholat, Bilal seperti kesurupan. Dia marah dan memukuli Enen tanpa alasan. Dagu Enen sampai sobek dan berdarah-darah, dan Enen pun akhirnya menjalani perawatan di klinik. Tapi sekali lagi, wanita lembut hati ini selalu menerima dan memaafkan suami kejinya itu karena cinta yang besar dan tulus. Enen juga pernah ngomong ke temennya kalau Bilal ini juga sering sekali ngancam akan menghabisi keluarga Enen kalau sampai Enen melapor pada polisi. Jadi Enen ini makin takut lapor polisi sebab dia tahu selain Bilal banyak uang, Bilal juga seorang yang raja tega. Bahkan putrinya Enen yang bernama Eca pun tidak mau melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh Bilal karena rasa sayang pada ibundanya. Dia takut melukai hati ibunya jika melaporkan Bilal kepada polisi. Lalu pada tanggal 15 Maret 2018, Bilal memaksa Enen untuk ikut ke Kamboja dan beberapa negara lainnya. Rencananya Bilal dan Enen akan pergi ke Kamboja, Singapura, dan Malaysia. Bilal ngomong kalau kepergiannya ke Kamboja untuk urusan bisnis. Tanggal 19 Maret, mereka check-in di kamar Hampton Suite Hotel di Phnom Penh, Kamboja. Lalu 6 hari kemudian pada hari Minggu 25 Maret 2018 saat petugas hotel curiga sebab mereka mencium bau yang sangat menyengat dari dalam kamar yang disewa oleh Bilal dan Enen. Saat kamar dibuka, Enen ditemukan dalam keadaan berbaring di lantai dalam kondisi yang sudah tewas dan sudah membusuk. Pegawai hotel pun segera menghubungi polisi. Kepolisian setempat pun menemukan identitas dan dokumen lengkap Enen Cahyati. Polisi lalu melaporkan hal itu kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Hasil autopsi menunjukkan kalau Cahyati sudah meninggal 3 hari sebelum mayatnya ditemukan. Penyebab kematiannya adalah dicekik. Berbekal KTP dan dokumen lain milik Enen Cahyati, pihak KBRI dan Kementerian Luar Negeri melacak keluarga Enen di Jakarta. Berita duka itu pun diterima keluarga dengan penuh kebelian dan kesedihan. Dari keluarga Enen diperoleh informasi tentang suami Enen, Bilal Abdul Fatin yang datang bersamanya ke Kamboja. Pihak Kementerian Luar Negeri tidak menjelaskan penyebab kematian Enen kepada keluarganya. Eca, putri sulung Enen, mencari dan mendapat info lengkapnya di internet. Tapi sayangnya kepolisian Phnom Penh tidak bisa menemukan Bilal. Pria itu telah melarikan diri dan nggak tahu kabur kemana. Hal itu membuat keluarga Enen Cahyati kaget, sedih, dan marah. Mereka yakin kalau Bilal adalah pembunuhnya. Lalu, siapakah sebenarnya jin ibrit Bilal Abdul Fatin itu? Berita resmi di internet justru tidak banyak. Kasus ini jadi pembicaraan hangat di forum Kamboja Expat Online sebab Bilal adalah warga negara Amerika. Bilal lahir di negara bagian Illinois, tapi keluarganya berasal dari Yaman. Dari berbagai informasi yang beredar di forum itu, disebutkan bahwa Bilal sering berkunjung ke Afrika, Asia, dan Eropa. Di negara-negara itu, Bilal berhubungan dengan banyak sekali perempuan, dan Bilal punya anak di mana-mana. Keluarga Enen Cahyati tentu saja ingin agar Bilal segera ditangkap dan dihukum, tapi kemana dia kabur? Nggak ada seorang pun yang tahu keberadaan Bilal.
Padahal saat itu Bilal ini kan masih berstatus sebagai tahanan yang bebas bersyarat. Tapi nggak tahu kenapa dia bisa plesir kemana-mana, bahkan jalan-jalan ke luar negeri tanpa kendala dengan statusnya itu. Hanya Tuhan dan rumput yang bergoyang yang tahu sebabnya. Pada bulan Oktober 2020, ada berita hangat di forum ekspat online. 3 sandera Amerika telah dibebaskan oleh pemberontak Houthi di Yaman. Pembebasan itu berdasarkan atas kesepakatan pertukaran sandera Amerika dengan 250 warga Yaman yang selama ini terjebak di Oman. 250 orang itu akan segera dipulangkan ke Yaman. Lalu 3 sandera Amerika yang dibebaskan adalah 1. Loli, seorang pekerja sosial yang disandera selama 3 tahun. 2. Michael, seorang pengusaha yang disandera selama 1 tahun. Lalu Bilal Fatin, pemegang 2 kewarganegaraan yaitu Amerika dan Yaman. Tapi Bilal meninggal saat disandera karena sakit dan mayatnya diserahkan pada pemerintah Amerika. Bilal Fatin fotonya nggak ada, beritanya juga nggak ada. Tapi sangat mungkin Bilal Fatin adalah Bilal Abdul Fatin, si manusia bengis, suami dari wanita super baik, tulus dan sabar bernama Nen Cahyati. Sebab tanggal lahirnya sama, bahkan beredar pengumuman di Facebook. Jenazah Services of Georgia sebagai berikut. Akan dimakamkan pada Minggu tanggal 25 Oktober 2020 pukul 1 siang di pemakaman Salam Garden Cemetery di Komplek Masjid Ashura yang berlokasi di kota Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Bilal Abdul Fatin lahir 14 Oktober 1951 dan wafat pada 14 Oktober 2020. Bila kita lihat tanggal lahir dan nama, Bilal Abdul Fatin, suami Nen Cahyati, sama dengan Bilal Abdul Fatin yang dimakamkan di Atlanta, Georgia, Amerika itu. Oke teman-teman semua, mari kita doakan agar Nen Cahyati diberi padang dalane jembar kubure oleh Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, sekian dulu kisah nyata kali ini. Sampai jumpa dan dadah. Makasih ya.